Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akhirnya menunjukkan kesabaran yang habis terhadap Rusia. Setelah menunda sanksi selama berbulan-bulan, Trump pada hari Rabu 22 Oktober menjatuhkan sanksi besar terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia, Rosneft dan Lukoil. Langkah drastis ini diambil setelah Trump mengeluh bahwa pembicaraannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang Ukraina tidak membuahkan hasil, dan rencana pertemuan di Budapest gagal total. Sanksi ini disebut Menteri Keuangan AS sebagai salah satu sanksi terbesar yang pernah diterapkan terhadap Federasi Rusia. Apa saja detail sanksi berat ini? Dan mengapa menargetkan Rosneft dan Lukoil? Bagaimana Uni Eropa merespons langkah khas ini? Dan apakah tekanan terkoordinasi ini akhirnya akan memaksa Putin ke meja perundingan? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah peningkatan signifikan dalam tekanan ekonomi global terhadap mesin perang Kremlin. Alasan sanksi, kegagalan diplomasi Trump. Keputusan Trump untuk menjatuhkan sanksi adalah pengakuan implisit atas kegagalan upaya diplomatiknya selama ini. Trump, yang dikenal karena pendekatannya yang unik, telah lama menunda sanksi, berharap dapat membujuk Putin mengakhiri konflik. Namun, rasa frustrasi Trump mencapai puncaknya setelah rencana pertemuan damai di Budapest dibatalkan. Sanksi ini, menurut Trump, diharapkan hanya akan berlangsung singkat, karena ia berharap perang akan segera berakhir. Namun, faktanya, sanksi ini mencerminkan rasa frustrasi yang semakin besar karena tidak dapat membujuk Putin untuk mengakhiri invasi tanpa henti selama 3,5 tahun terhadap Ukraina. Detail sanksi berat pada Rosneft, Lukoil. Sanksi yang dijatuhkan oleh Departemen Keuangan AS ini merupakan peningkatan besar dalam tindakan AS terhadap Rusia, dan menargetkan langsung sumber pendanaan utama Kremlin. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyebut sanksi ini sebagai salah satu sanksi terbesar yang telah kami terapkan terhadap Federasi Rusia. Sanksi terhadap dua raksasa minyak, Rosneft dan Lukoil, mencakup pembekuan aset, pembekuan semua aset Rosneft dan Lukoil yang berada di Amerika Serikat. Larangan bisnis, melarang semua perusahaan AS berbisnis dengan kedua raksasa minyak Rusia tersebut. Menteri Bessent menjelaskan alasan penargetan ini, mengingat penolakan Presiden Putin untuk mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada dua perusahaan minyak terbesar Rusia yang mendanai mesin perang Kremlin. Ini adalah upaya langsung untuk memotong aliran kas yang membiayai operasi militer Rusia. Koordinasi NATO dan Uni Eropa. Langkah khas ini tidak berjalan sendiri. Sanksi dijatuhkan saat Trump bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, yang sering dijuluki si pembisik Trump. Rutte menyatakan keyakinannya bahwa, dengan tekanan yang berkelanjutan, kami akan dapat mengajak Putin ke meja perundingan untuk menyetujui gencatan senjata. Ini menunjukkan adanya koordinasi antara AS dan NATO dalam strategi tekanan. Secara terpisah, Uni Eropa juga mengumumkan rangkaian sanksi baru, yang merupakan paket sanksi ke-19 sejak invasi pada tahun 2022. Paket sanksi Uni Eropa ini bertujuan untuk menekan pendapatan minyak dan gas Moskow. Tekanan ganda dari AS, melalui sanksi langsung pada perusahaan, dan Uni Eropa, melalui pembatasan pendapatan, bertujuan untuk meningkatkan dampak ekonomi terhadap Moskow secara signifikan. Keputusan Trump ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politik dan moral. Sanksi dijatuhkan hanya beberapa jam setelah serangan terbaru Rusia semalam di Ukraina yang menewaskan 7 orang, termasuk 2 anak, dan menghancurkan sebuah taman kanak-kanak. Ini menciptakan hubungan sebab akibat yang jelas, kegagalan diplomatik, diikuti oleh kekejaman militer Rusia, kini dibalas dengan sanksi ekonomi terbesar AS. Tujuan sanksi ini adalah memutus sumber daya perang Putin, tetapi para pengamat akan memantau apakah larangan ini benar-benar akan memaksa Rusia, yang telah mengembangkan sistem keuangan bayangan, untuk menghentikan invasinya.